Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvinsa Puspanugraini, NPM 2140-2021-91 dari kelas Ilmu Komunikasi 04. Di sini saya akan membacakan hasil studi case Ilmu Komunikasi Storytelling tentang pengalaman yang berkaitan dengan aksioma, karakteristik, prinsip, dan miskonsepsi komunikasi. Yang pertama yaitu aksioma komunikasi. Di sini saya mengambil aksioma we cannot not communicate. Artinya manusia tidak pernah berkomunikasi meskipun ia memilih diam. Namun gestur tubuh serta mimik muka serta perilaku nonverbal lainnya menunjukkan bahwa dia sedang berkomunikasi secara tidak langsung. Contoh pengalaman saya ketika saya mendaki gunung bersama teman-teman saya dan saya mengajak teman saya yang bernama Wafi. Di sana dia belum terlalu kenal dengan teman-teman saya yang lainnya, dan di suatu perjalanan dia beberapa kali mengerutkan wajah seperti kesakitan dan sambil memegangi kakinya. Lalu saya menangkap simbol dari Wafi bahwa dia kelelahan dan ingin berhenti, namun dia malu untuk mengajak teman-teman saya berhenti. Lalu saya mengajak teman-teman saya untuk berhenti agar teman saya Wafi dapat beristirahat sebentar. Di sini saya dan teman saya termasuk aksioma we cannot not communicate. Karena tanpa teman saya berkata kepada saya bahwa ia kelelahan dan ingin berhenti, saya dapat menangkap simbol itu dari mimik muka serta gestur tubuhnya yang memegangi kakinya itu. Yang kedua adalah karakteristik. Di sini saya mengambil karakteristik komunikasi is being transformed by media and technology, yaitu keadaan saat ini media dan teknologi merubah segala hal terkait dengan komunikasi. Pengalaman saya yaitu ketika saya sedang di perjalanan menuju base camp suatu gunung, rombongan saya dengan rombongan yang lain terpisah di jalan. Lalu rombongan yang lain itu tersesat. Saya menunggu cukup beberapa lama, namun mereka tidak kunjung terlihat. Nah, di tempat saya berhenti menunggu teman-teman saya yang lain, itu kebetulan masih ada sinyal. Lalu, saya mencoba menghubungi teman saya melalui telepon WhatsApp untuk mencari tahu di mana dia berada. Beberapa kali saya menghubungi, akhirnya panggilan saya pun diterima oleh teman saya. Lalu kami bercakap melalui panggilan WhatsApp untuk menjelaskan arah kemana yang sebenarnya. Di sini saya dan teman saya terbantu oleh teknologi untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu prinsip komunikasi. Di sini saya mengambil prinsip komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang artinya komunikasi itu dapat dilakukan secara tidak sengaja maupun direncanakan. Pengalaman yang saya alami ketika saya dan teman-teman saya berencana untuk berkumpul untuk membahas tentang rencana mendaki gunung dan bawaan apa saja yang harus dibawa. Pada pengalaman saya ini menunjukkan saya dan teman-teman saya berencana untuk berkomunikasi untuk membahas suatu rencana. Yang keempat adalah miskonsepsi. Saya mengambil miskonsepsi communication is not always a good thing, yaitu yang artinya komunikasi tidak selalu tindakan yang baik, bisa saja juga tindakan yang buruk, atau komunikasi terdapat sikap yang baik dan buruk dalam keberlangsungannya. Contoh pengalaman saya ketika saya pertama kali diajak mendaki gunung dan saya mencoba meminta izin kepada orang tua saya, namun tidak diizinkan. Saya di situ terlibat konflik dengan orang tua saya karena saya mengayal dan sedikit merengek agar diizinkan untuk mendaki gunung. Setelah saya beberapa kali memohon, saya tidak diizinkan. Dan saya pun marah dengan orang tua saya karena tidak diizinkan untuk mendaki gunung. Dalam pengalaman saya, terlihat bahwa komunikasi tidak selamanya berakhir dengan baik. Terima kasih.